Jadi yang pertama kita belajar kitab Taurat, lalu kita belajar kitab sejarah, lalu kemarin kita belajar apa ya? Minggu lalu kenapa jadi lupa ya? Oh, sorry, kita belajar dunia perjanjian lama, kita masuk ke dalam kitab Taurat, lalu masuk ke dalam kitab sejarah, dan sekarang kita masuk ke dalam kitab puisi atau sastra hikmat. Begitu ya, teman-teman. Nah, kitab syair dapat disebut juga kitab puisi, ada Ayub, Mazmur, Amsal Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Ternyata kitab ini merupakan atau mencatat tentang pengalaman seseorang dengan Tuhannya, begitu, dengan Allah yang dia sembah. Sehingga benar-benar ini pengalaman pribadi seseorang. Yang unik adalah pengalaman pribadi dijadikan kitab gitu, yang diyakini memiliki kebenaran. Menarik ya, ini pengalaman seperti kita tulis diary, teman-teman. Simpelnya seperti itu gitu ya. Michael atau Clara tulis catatan hariannya berkaitan dengan ada peristiwa hidupnya, lalu dia bergumul dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, dikisahkan gitu. Nah, dicatat, nah jadi kitab-kitab puisi, jadi kitab sastra begitu ya. Ini simpelnya untuk teman-teman memahami kitab bukan sastra tadi, syair, kitab syair dari Alkitab Perjanjian Lama. Oke, kita masuk ke pertama yaitu kitab Ayub. Kitab ini mengangkat kisah hebat seorang anak manusia yang kehilangan seluruh miliknya yang berharga. Teman-teman pasti tahu ini ya. Oke, kita masuk ke hal-hal pentingnya saja. Judul Ayub diambil berdasarkan tokoh utamanya, yaitu Ayub. Nama Ayub dalam bahasa Ibrani itu Iob, yang artinya memusuhi atau menjadi musuh. Atau juga ada yang mengartikannya, aku ingin menjerit, membenci atau celaka, begitu. Nama Ayub mengingatkan pembaca tentang aib yang harus ditanggung oleh Ayub yang saleh dan berintegritas dalam catatan Alkitab, sehingga disangka ia kena tula oleh Allah. Jadi pada zaman itu kalau seseorang mengalami hal-hal yang dialami oleh Ayub, maka kesimpulan yang muncul orang ini pasti dikutuk Allah, begitu. Ya, jadi kalau ada orang-orang pada zaman itu dia hidupnya saleh, dia hidupnya lurus gitu, lalu mengalami hal-hal yang buruk, pasti ada hal yang tidak benar yang dia sembunyikan. Sehingga Allah mengutuk dia dengan cara penderitaan. Begitu. Itu kesimpulan awal. Dan kesimpulan awal sekaligus kesimpulan umum yang diberikan oleh orang-orang pada zaman itu. Gitu ya, teman-teman. Oke. Penulisnya tidak diketahui, tetapi ada yang mengatakan bahwa penulisnya adalah Ayub sendiri. Jadi hal ini masih kontradiksi begitu. Tetapi bagi orang Yahudi tidak terlalu penting siapa penulisnya, yang penting isinya. Begitu ya. Waktu penulisannya ada yang mengatakan pada zaman Patriark atau tidak lama setelah peristiwa itu terjadi. Peristiwanya si Ayub itu terjadi langsung dituliskan. Ada juga yang mengatakan ditulis pada zaman Salomo atau pada masa keluaran atau sesudah masa keluaran itu baru kisah itu dituliskan. Oke. Boleh Clara bantu saya baca ayat 2, pasal 2 ayat 3 sampai 6, silakan. Clara? Iya Kak, Oke. sebentar. Oke. Ayat 3 sampai 6 ya Kak. Iya, pasal 2 ya, silakan. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan pada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Nah, kalau kita lihat teks ini, teman-teman, menariknya ternyata Ayub itu menjadi alat bukti dari pihak Allah
bahwa ternyata ada orang yang setia kepada Allah. Gitu ya, dari percakapan ini iblis pengen bilang, seandainya engkau tidak menjaga dia, pasti dia nggak setia sama kamu, gitu ya. Itu kata iblis. Tapi kata Allah, oke kita tes gitu ya. Jadi ini jadi alat ujinya Allah bahwa ternyata ada manusia yang hidupnya benar-benar terikat kepada Allah, setia kepada Allah. Nah, Ayub ini begitu, ya. Jadi bahan pertandingannya antara Allah dengan iblis, begitu ya, teman-teman. Sekarang Clara bantu lagi pasal 42 ayat 5 sampai 6. Langsung 42 5 sampai 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, pengalaman dalam pergulatan sepanjang kitab ini ternyata pada satu kesimpulan. Semua ini apa yang Ayub alami, nanti juga ada drama dengan 3 orang temannya, nasihat-nasihat temannya, itu membuat satu kesimpulan di dalam diri Ayub, dia punya pengalaman dengan Allah. Begitu. Kalau dulu mungkin dari ahli-ahli orang-orang pintar pada zaman itu dan juga dari teman-temannya, sekarang karena pengalaman penderitaan itu Ayub bilang sekarang bukan dari kata orang, tapi aku punya pengalaman dengan Allah. Nah, begitu teman-teman. Oke, inti berita kitab ini adalah disebut teodisi atau the problem of evil, begitu ya. Ketika ini dia artinya ketika kebaikan, keadilan dan kedaulatan Allah ditantang oleh eksistensi kuasa kegelapan, penderitaan dan kejahatan. Kitab ini menjawab pertanyaan, mengapa orang benar menderita? Kalau Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan, mengapa harus ada penderitaan? Kira-kira begitu ya. Nah, seorang teolog kenamaan bernama Gleason Archer, dia menjawab mengapa orang saleh itu menderita. Di sini dikatakan ternyata dalam penderitaan pun Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Sekalipun tidak melulu mencurahkan berkat jasmani, ini maksudnya ya. Jadi bukan karena adanya penderitaan menunjuk bahwa Allah bukan maha kasih. Justru sekalipun ada penderitaan, itu membuktikan bahwa Allah, eksistensi Allah tidak terganggu dengan penderitaan dan dia tetap kasih adanya. Gitu ya. Allah mengizinkan kesengsaraan sebagai cara untuk memurnikan dan meneguhkan, mengukuhkan kesalehan. Gitu. Jadi tadi seperti saya katakan, kisah Ayub ini menjadi alat ujinya. Begitu. Benar ini orang tahan uji enggak? Begitu. Jadi kita harus membuang pikiran-pikiran kalau kita setia sama Allah, maka apa yang kita minta akan terjadi. Kalau saya berbuat sesuatu bagi kepentingan Allah, maka Allah akan berbuat sesuatu untuk kepentinganku. Tidak melulu seperti itu, begitu ya. Buktinya apa? Ya, Ayub di pasal-pasal awal, Ayub begitu berbakti kepada Allah dan dia ditegaskan sebagai orang yang saleh, dan kalau anak-anaknya berbuat kesalahan, dia langsung membasuhnya, begitu ya. Tapi ternyata itu semua adalah alat uji. Allah mengizinkan untuk memurnikan, begitu ya. Dan yang terakhir, di balik kesengsaraan, di balik penderitaan, Allah punya eh, punya sesuatu yang ternyata jauh di atas pikiran kita, begitu teman-teman. Ya, ini kerangka kitab Ayub, ada kesengsaraan, lalu ada dialog dengan sahabatnya, begitu. Lalu ada monolog antara Elihu dan ditutup dengan Allah sendiri, gitu. Oke, ada yang mau bertanya dari kitab Ayub? Saya persilakan, teman-teman. Izin Pastor. Silakan, sebut nama ya, Bro. Siap Pastor, izin bertanya. Nama saya Rio. Oke, Rio, silakan. Izin Pastor mau nanya. Apakah Ayub itu adalah orang Yahudi? Lalu kalau misalnya kalau dia bukan orang Yahudi, kenapa dia dijadikan kitab kisahnya ini? Karena kalau misalnya saya perhatikan, kalau dia orang Yahudi, kenapa dia mempersembahkan korban bakaran yang dimana kalau menurut budaya Yahudi hanya boleh dipersembahkan oleh imam? Apakah Ayub seorang imam?
Terima kasih, Pastor. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang keren, yang dengan data. Ada beberapa versi yang mengatakan bahwa yang pertama, Ayub bukan orang Yahudi. Kenapa kalau dia bukan orang Yahudi, kenapa kitabnya bisa menjadi bagian dari Alkitab, dari kitabnya orang Yahudi, begitu ya? Nah, Ayub bukan orang Yahudi, tetapi perjalanan hidupnya bisa menjadi contoh bagi siapa saja dalam hubungan seseorang dengan Allah. Itu yang pertama, gitu ya. Sehingga kitabnya melekat menjadi kitabnya orang Yahudi. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Ayub juga orang Yahudi, begitu. Dari mana? Karena tadi kitab ini ditulis pada zaman Salomo atau pada zaman sesudahnya untuk memberikan penghiburan bagi orang Israel yang pada saat itu selalu di dalam masa-masa yang tidak nyaman, begitu ya, dianiaya atau diserang oleh bangsa lain, sehingga kitab ini muncul untuk memberikan kekuatan. Kalau ditanya pribadi, saya lebih memilih yang mana? Saya lebih memilih Ayub bukan orang Yahudi, tetapi dia masuk golongan orang saleh. Nah, mengapa kalau dia bukan orang Yahudi, kitabnya bisa masuk ke dalam sebuah kitab orang Yahudi? Karena ada pelajaran dari kitab ini berkaitan dengan kehidupan orang saleh, orang yang mengabdi atau beriman kepada Allah. Begitu. Apakah dia seorang imam? Bisa ya, bisa tidak. Lalu kenapa dia membakar korban, gitu ya? Nah, kita harus pahami bahwa perihal membakar korban itu adalah hal umum pada zaman itu, begitu. Saya pernah mengatakan rasa-rasanya ketika kita belajar kitab awal-awal kalau tidak salah, untuk membaca Alkitab itu kita baca dari Kejadian pasal pertama, lalu sampai Kejadian pasal 11, lalu bacalah kitab Ayub, lalu lanjutkan setelah baca kitab Ayub, lanjutkan ke Kejadian pasal 12. Atau bacalah seluruh kitab Kejadian, lalu baca kitab Ayub, lalu baca kitab Keluaran. Atau yang ketiga, bacalah seluruh Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, baru baca kitab Ayub. Begitu ya. Nah, mengapa? Sebab apa yang dilakukan Ayub itu sangat dekat dengan permulaan di dalam Alkitab di zaman-zaman awal itu. Kejadian pasal 11 dan masuk ke dalam Kejadian pasal 12. Di mana orang boleh membakar korban. Belum ada sistem keberagamaan pada saat itu, Rio. Begitu kira-kira jawaban saya. Ya, jadi kenapa dia bakar korban? Belum ada sistem keberagamaan di mana untuk membakar korban harus dilakukan oleh seorang imam. Begitu ya. Baik, terima kasih, Pastor. Jadi apakah Ayub bukan orang Yahudi? Secara pribadi saya merasa dia bukan orang Yahudi. Tetapi ya boleh silakan tanya ya. Kalau yang ketik langsung aja tanya, nggak usah Pak, saya mau nanya. Nanti saya ya silakan tanya langsung aja. Ya, kalau kayak Rio gitu Pak mau nanya akan interupsi ya, boleh. Silakan. Jadi Ayub bukan orang Yahudi, tetapi kehidupannya menjadi pelajaran karena tersimpan rahasia tentang orang yang mengabdi kepada Allah atau bersekutu dengan Allah. Begitu. Ya, Ayub bisa mengalami Allah. Kalau Junita membaca di Kejadian pasal berapa itu ada orang-orang yang mengalami Allah juga seperti Henokh. Jadi Allah itu pribadi yang bisa dialami oleh siapa saja. Begitu ya. Memang di zaman PL, orang di zaman PL juga bisa mengalami Allah. Gitu. Disebut mengalami Allah karena dia bersentuhan dengan Allah. Jadi tidak dimonopoli oleh orang-orang tertentu sebelum zaman Ayub gitu. Orang bisa berhubungan dengan Allah. Nah, konsep Allah gini, saya menjelaskannya, kita harus sangat luas melihat bahwa konsep Allah itu ada di mana-mana. Gitu ya. Bukan hanya dimonopoli oleh orang Yahudi kalau saya menjawab pertanyaan Junita. Konsep tentang Allah tidak hanya dimonopoli oleh orang Yahudi.
Setiap orang punya konsepnya tentang Allah. Begitu. Nah, Ayub ini mengisahkan tentang seseorang yang punya pengalaman dengan Allah. Begitu. Tapi dia bukan orang Yahudi, nggak masalah. Gitu. Ya. Jadi tidak ada monopoli tentang kealahan. Saya jadi berpikir sesuatu nih, jadi liar pikiran saya. Dan sesuatu yang saya pikirkan berkaitan pertanyaannya Junita, dan tidak boleh memonopoli tentang Allah. Semua orang punya konsep tentang Allah. Ya. Jadi kita harus terbuka pikiran kita. Begitu. Apalagi kalau menyinggung zaman PL. Nah, orang-orang mencari Allah dalam konsepnya masing-masing. Dan kalau saya membaca agamanya Abraham, agamanya orang-orang Mesopotamia, nah orang-orang Mesopotamia mereka punya cara-cara untuk mendekati Allah. Dari mana Ayub taunya bahwa dia berdiskusi dengan Allah? Pertanyaannya kenapa kita tahu Ayub berdiskusi dengan Allah? Jawabannya karena Alkitab menyatakannya. Dari mana Ayub tahu itu Allah? Nanti kita tanya sama Ayub kalau kita ketemu di kekekalan. Gitu ya. Ayub, lu beneran gak sih ngomong sama Allah gitu ya? Karena yang saya tahu dari Alkitab yang saya baca, Ayub berdialog dengan Allah. Apakah itu pribadi Allah? Alkitab menyatakan itu pribadi Allah. Begitu jawaban saya. Apakah itu benar Allah? Oke, daripada kita debat kusir, nanti kita tanya, Ayub, benar nggak Om Ayub atau Bapak Ayub? Nanti Bapak Ayub benar-benar ketemu dengan Allah? Begitu ya. Oke, ada lagi? Pak, tanya Pak. Silakan. Nama Roy Pak. Oke, silakan. Kalau nggak salah pas kita baca, Ayub itu malah bersentuhan dengan Allah saat penderitaan. Nah, pada zaman itu kenapa Ayub punya konsep bahwa penderitaan itu datang dari Allah? Padahal zaman itu orang susah percaya sama Allah karena masih banyak Allah yang lain yang tidak mendatangkan penderitaan. Kenapa waktu itu Ayub mempercayakan dirinya itu kepada penderitaan itu, bahwa dengan penderitaan itu dia bersentuhan dengan Allah yang dia sembah. Makanya sampai dia bilang, dulu kata orang, sekarang aku mengalami. Apa ada perubahan pikiran? Padahal dia kan belum tentu tahu kebenaran seperti kita baca Alkitab sekarang. Kita aja yang baca Alkitab sekarang mungkin masih menerka-nerka bahwa ini kebenaran atau bukan. Oke. Jadi apa yang kita pelajari gini Pak Roy? Apa yang kita pelajari dari kitab Ayub begitu saja ya. Jadi perjalanan Ayub ini menyingkapkan satu hal, bahwa manusia yang bersekutu dengan Allah mampu melewati pergumulan-pergumulan hidup yang berat, gitu kan? Yang kedua, justru Allah mendidik orang-orang yang dikasihinya atau membuka tabir tentang dirinya, tentang diri Allah lewat pergumulan yang dia alami. Kalau dia bersentuhan dengan Allah. Nah, kalau kita teman-teman Pak Roy baca seluruh kitab ini, kita akan melihat perdebatan yang menarik antara Ayub dengan teman-temannya. Nah, Ayub tuh dibilang, lu coba cek diri lu, Yub. Lu jangan-jangan lu tuh buat dosa. Coba deh cek. Ayo kamu ngaku kamu tuh ada kesalahan apa. Silakan kasih tahu kami. Loh, Ayub bilang, gua nggak ada salah sebenarnya. Gitu ya. Tapi ada satu Elihu yang bilang, oke, tenang kalian. Ini semua bisa saja Allah sengaja membuatnya. Nah, Ayub tarik kesimpulan. Kesimpulannya yang tadi Clara bacakan di 42 ayat 56 tadi. Oh, dulu orang cerita tentang Allah. Sekarang ternyata aku mengalami engkau. Lewat apa? Lewat kesakitan-kesakitan yang kualami. Gitu ya. Nah, inilah poin dari atau benang merah dari peristiwa Ayub. Kalau ditanyakan, apakah benar Ayub mengalami Allah? Ya kesimpulan yang dia buat itu menyatakan hal tersebut, gitu Pak Roy. Oke. Lalu pada zaman itu kan konsep tentang Allah masih kabur, gitu ya. Saya memahaminya begini. Memang disebut Allah yang benar Allah belum menyatakan diri sebagai Allahnya Abraham, Ishak, Yakub begitu ya. Tetapi ketika seseorang ingin menyentuh pribadi yang dia sebut Allah, karena saya merasa begini Pak,
setelah manusia jatuh dalam dosa, tetapi pencarian akan pribadi yang maha dahsyat, yang maha besar, yang maha agung, atau yang kita sebut Allah itu, selalu ada di hati manusia. Begitu. Saya tahunya dari mana? Dari Henokh. Begitu, Pak. Selalu ada orang-orang yang mencari pribadi yang kita sebut Allah. Gitu. Kan kalau kita membaca buku Allahnya Pak Eros, yang Pak Eros tulis, Allah adalah sesembahan. Begitu ya. Nah, sesembahan inilah yang membuat manusia makin mengejar pribadi itu. Oh, kayaknya kalau berdialog sama pribadi yang saya sebut Allah ini, saya mendatangkan damai sejahtera, misalnya begitu ya. Tetapi konsep teologi yang dibukukan memang belum ada, Pak. Gitu. Konsep beragama pada saat itu belum ada. Bagaimana orang melaksanakan ritual keberagamaannya? Bakar korban. Dari mana cara bakar korban? Kejadian pasal 3. Lalu dilanjutkan Kejadian pasal 4. Lihat itu ya. Ini menjadi kebiasaan manusia pada zaman itu. Kalau mau datang kepada Allah, bakar korban. Gitu, Pak. Walaupun nanti dalam perkembangannya dipakai juga oleh orang-orang yang menyembah berhala. Gitu. Kira-kira gitu jawaban saya, Pak. Saya cuma kurang puas di bagaimana dia bisa merubah pola pikirnya. Maksudnya tadi kan temennya aja salah satunya kan bilang, lu bukan buat dosa kan. Sedangkan konsep itu masih dipakai di agama Kristen sampai sekarang. Tapi zaman itu dia sudah berubah konsep gitu. Itu sih Pak yang saya tanya. Ya, pengalaman itu menggerus konsepnya yang salah akan Allah. Pengalaman sakitnya itu. Saya merasa di situ. Nah, tadi Bapak singgung orang Kristen zaman sekarang. Walaupun tidak semua, tetapi adalah yang orang punya salah konsep tentang Allah ya. Itu sesuatu yang normal sih. Karena ya, pengenalan akan Allah, saya simpulkan begini. Pengenalan akan Allah dari seseorang itu harusnya progresif, terus bertumbuh. Begitu. Dulu waktu kita masih Kristen baby, rasa-rasanya doa kita itu dijawab ya, dijawab terus sama Tuhan gitu ya. Tapi tidak selama-lamanya seperti itu. Kita harus semakin dewasa dalam pengertian kita. Wah, dan ini juga membawa kita ke dalam satu pengalaman baru tentang Allah. Pengertian dengan pengalaman itu seperti berjalan beriringan gitu, Pak. Gitu ya. Jadi ada kesakitan yang dia alami menggerus konsep yang salah tentang Allah di dalam dirinya. Sampai dia bilang, oh ternyata bertuhan, menyembah engkau tuh seperti ini. Punya pengalaman bersamamu tuh seperti ini, gitu ya. Seperti ininya tuh apa? Anaknya mati, hartanya habis, gitu ya. Lalu apalagi? Istrinya suruh dia mengutuki Allah. Itu pengalaman-pengalaman itu, gitu. Sampai pada akhirnya Allah pulihkan. Oke, ternyata seperti ini. Pengalaman bersama engkau. Seru ya, kayak naik roller coaster gitu ya. Sampai kita mencicipi, baru kita tahu rasanya. Gitu Pak. Oke, thank you. Oke, makasih Pak Mario. Nanti kalau ada itu saya tanya. Silakan, boleh. Kita ngobrol-ngobrol ya. Oke. Kita beranjak ke kitab yang sangat dekat dengan manusia. Kitab Mazmur. Kita perpanjang, oke. Kitab ini menyentuh hati manusia di seluruh area, catat ini, garis bawahi. Pengalaman hidup kita. Mengapa? Karena penulisnya itu mengungkapkan pengalamannya kepada Allah. Atau mengisahkan pengalamannya, perjalanan hidupnya bersama dengan Allah. Gitu ya. Lagu-lagu keluhan, kan isinya ada keluhan gitu ya, berubah menjadi kidung melalui doa dan pujian. Begitu. Oke, lanjut lagi. Pendahuluan kitab Mazmur, kitab ini juga disebut sebagai kesatuan dari 5 kitab. Setiap bagian kitab diakhiri dengan doksologi atau pengakuan iman. Dan Mazmur 150 sepenuhnya berisikan doksologi serta membentuk kesimpulan yang tepat tentang seluruh koleksi Mazmur. Hubungan Mazmur dengan Pentatuk. Jadi ini dibagi 5 dia, tadi kan 5 kesatuan ya.
kesatuan. Nah, yang pertama Mazmur ciptaan atau Mazmur manusia itu pasal 1 sampai pasal 41 itu teolog, ini pekerjaan teolog mengatakan bahwa ini berhubungan dengan kitab Kejadian gitu ya. Lalu Mazmur Israel dan penebusan mulai 42 sampai 72 ini keluaran gitu. Lalu Mazmur ibadah dan bait suci itu imamat begitu kan. Karena kitab imamat kan tentang peribadatan ya. Lalu Mazmur ziarah kita di bumi, perjalanan anak manusia di bumi itu mulai dari Mazmur 90 sampai 106 itu dikaitkan dengan kitab Bilangan. Lalu Mazmur pujian dan firman-Nya itu 107 sampai 150 itu ulangan, diulang kembali. Diulas kembali. Kira-kira begitu. Oke. Nah, apa sih Mazmur? Dalam bahasa Ibrani itu disebut Tehilim. Atau teman-teman mungkin kalau banyak temannya beragama muslim itu dekat dengan kata tahlil gitu ya. Tahlilan. Jadi kalau ada tetangga kita yang muslim, saudara kita yang muslim sedang tahlilan, itu dia sebenarnya sedang menaikkan kidung pujian kepada Allah yang mereka sembah. Jadi sama, Mazmur juga artinya tehilim yang memiliki pengertian kidung pujian. Septuaginta, perjanjian lama berbahasa Yunani, itu memberi nama psalmoi. Apa itu psalmoi? Yaitu mazmur, lagu-lagu atau puisi yang dinyanyikan dengan iringan musik, dengan kecapi, dengan ceracap, begitu ya, dengan gendang, gitu. Jadi kalau kita membaca mazmur, misalnya mazmur 23, kita baca saja seperti membaca gitu ya. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku, ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau, begitu kan? Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tetapi bagi orang Yahudi itu dinyanyikan, ada nada-nadanya, gitu ya. Jadi ini dia, arti selanjutnya adalah salein, artinya memetik senar pengiring lagu, kecapi, begitu ya. Jadi berarti kitab ini pengalaman seseorang yang dinyanyikan, yang diberi nada-nada. Kira-kira begitu. Nah, ini bisa dibaca nanti ya, penulisnya kitab Mazmur itu ada Daud, ada Asaf, ada Korah, tidak semuanya Daud, ada Salomo, ada Musa, ada Ethan gitu ya. Nah, kategori kitab Mazmur itu ada Mazmur pujian, ini Mazmur-mazmurnya, lalu ada Mazmur akrostik, itu yang mencatat tentang huruf-huruf Ibrani, lalu ada dibuat Mazmur gitu. Lalu ada Mazmur ziarah. Nah, teman-teman, Mazmur ziarah ini bukan ziarah ke kuburan, ya, beda dengan kita kalau ziarah itu ke kuburan. Kalau mereka Mazmur ziarah adalah Mazmur syukur ketika mereka beribadat ke bait suci, ke bait Allah. Itu ziarah, bukan ke kuburan. Dulu waktu saya belum belajar teologi, setiap ketemu baru-baru belajar baca Alkitab begitu ya, Mazmur ziarah. Saya pikir, orang Yahudi sering juga ya ke kuburan gitu ziarah. Padahal enggak, salah gitu ya. Oke, habis Mazmur ya, sedikit lagi. Lalu Mazmur mesianik, artinya Mazmur yang mencatat tentang atau punya hubungan dengan kristologi, tentang Kristus, berhubungan dengan Kristus gitu ya. Lalu Mazmur ucapan syukur, lalu Mazmur ratapan. Nah, ada yang memberikan ayat kunci itu di Mazmur 119, ini merupakan dasar semua Mazmur gitu. Inti berita Mazmur, kitab Mazmur merupakan ekspresi ibadah atau juga ekspresi iman seseorang atau kehidupan rohani umat Israel. Jadi bisa pribadi, bisa umat, gitu ya. Dalam Mazmur kita punya cermin hati umat Allah yang mencatat pengalaman manusia yang sederhana, universal dalam pancaran pribadi atau dalam perjanjian atau rancangan dan kehadiran Allah. Jadi benar-benar ini sangat personal, teman-teman. Disebut personal, dia bisa pribadi atau bisa umat, begitu. Dekat sekali dengan kehidupan manusia. Oke, silakan. Kalau mau bertanya dari Mazmur, kitab yang seru ini, silakan teman-teman.
Misalnya kita mengalami patah hati, misalnya teman-teman jatuh cinta lalu patah hati. Lalu di patah hati itu teman-teman berdoa menyembah Tuhan, lalu kita bermazmur. Engkau Tuhan yang merajut hatiku gitu ya. Engkau yang melekatkan hatiku yang patah, misalnya gitu. Itu mazmur gitu, sayangnya aja nggak dibukukan kan, nggak jadi Alkitab. Nah waktu misalnya Daud menulis Mazmur 23, dia nggak mikir juga bahwa tulisannya akan menjadi Alkitab kita, nggak mikir juga. Jadi itu pengalaman yang ditulis gitu ya. Oke, ada yang mau tanya teman-teman? Kitab Mazmur. Clara, mau tanya Clara? Obed kemana nih? Obed bisa hilang begini? Si Michael Obed? Tadi ada dia. Nah, jadi kalau kita baca Mazmur, berarti kita sedang membaca pengalaman orang yang dilakukan dengan Allah. Menarik ya? Sehingga kita nggak bisa, ini saya lanjutkan. Kita nggak bisa tiba-tiba mengutip Mazmur lalu seolah-olah menjadi milik kita. Nggak bisa. Kenapa? Karena memang ini punya orang lain, pengalaman orang lain. Misalnya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Misalnya begitu. Coba kita buka ya. Mazmur 23. Sorry. Mazmur 23. Biar lengkap saya membacanya. Mazmur Daud. Berarti penulisnya Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Teman-teman, Daud itu adalah seorang gembala domba. Jadi apa yang dia kisahkan tentang Allah, dia mengalaminya semua atau dia melakukannya kepada domba-domba yang dia pimpin. Gitu ya. Jadi ketika dia mengembalakan domba, ini yang dia lakukan. Pak Roy, mau tanya Pak Roy? Oh, sorry. Oke. Jadi ini yang dia lakukan, ini pengalaman dia. Sehingga menariknya dari Mazmur 23 ini adalah Daud sang gembala sekarang menjadikan dirinya sebagai domba. Dombanya siapa? Dombanya Allah. Dombanya Tuhan Allah. Dia menjadikan Tuhan Allah sebagai gembalanya. Sekarang kan kita nggak ada yang bekerja sebagai gembala, bukan? Nggak ada yang kerjaan kita ngangon kambing, kan? Nggak ada, kan? Jadi nggak bisa langsung dikenakan, Tuhan itu memang sebagai gembala bagiku. Nanti dulu, lalu bagaimana kita menerjemahkan Mazmur-Mazmur ini, atau khususnya Mazmur 23, temukan prinsipnya. Apa prinsipnya? Ya Tuhan yang memimpin hidup kita. Kalau dia memimpin hidup kita, maka kita percaya bahwa dia akan mencukupi kebutuhan kita. Lalu saya menarik di ayat 3 sih, karena saya orang pastoral konseling ya, orang konseling. Ia menyegarkan jiwaku. Kalau Tuhan yang memimpin hidup kita nggak akan depresi. Gitu. Asik sekali ya. Jadi ayo teman-teman serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarkan dia yang memimpin langkah hidupmu. Mungkin ada gejolak dalam hidupmu, engkau tidak akan depresi. Karena dia akan menyegarkan jiwa kita. Waduh, mantap ya. Itulah kira-kira kalau kita daratkan menjadi sebuah renungan atau khotbah. Kira-kira begitu. Jadi nggak bisa langsung kita tarik menjadi punya kita. Karena ini pengalaman orang lain. Gitu ya. Oke, silakan kalau mau ada bertanya atau kasih pendapatnya juga boleh. Silakan teman-teman.
Ternyata Pak Roy ini adalah WL yang suka saya memimpin ibadah saya di rumah ternyata. Begitu buka masker, wow. Kalau kata Bang Olan mirip kita, Bang. Nah, dia bilang itu sama saya, mirip. Iya. Jadi Pak, waktu Pak Roy itu pertama kali WL, di foto kan, jadi kami bertanya-tanya lah, itu siapa di grup gitu. Mirip si Mario, aku tengok. Iya. Lagi perjamuan dia naik cuma buat ngomong gitu, Bang. Bang Robson sama dia doang. Langsung rusak ya. Kau iya mirip Mario kau. Siapa tuh, Bang? Gua bilang gitu. Akhirnya ketemu Itu. juga di layar Zoom ini ya. Iya. Kayaknya harus ketemu kita di Arta Gading ya, biar bisa foto. Siap. Bang. Oke. Ini kayaknya pemberitahuan istirahat kayaknya. Well handal ini, oh. Aduh, terus aja kais aja. Tuhan, well andalannya Tuhan kan, mantap. Nah, oke, saya nggak keluar nih ilmunya nih. Kalau saya nggak ditanyain nih, saya ditanya dong. Kayak tadi kan ditanya tuh, jadi keluar gitu sari-sarinya. Yo, tanya yo, ayo yo. Udah tadi, Pastor. Tanya lagi dong. Berarti kalau Mazmur ini bisa dikatakan konsep orang mengikut Tuhan pada zaman itu. Saat kita ikutin zaman ini, kita harus mengerti konsepnya, baru kita tarik, baru kita bisa share ya. Begitu, Pak. Jangan begitu, Bang. Nanti terlalu jelimet. Jadi apa sih Mazmur ini gitu ya? Ini pengalaman personal orang dengan Tuhan. Pribadi, bisa bangsa Israel, gitu ya. Jadi harus seperti apa Tuhan? Heart to heart, ketemu. Jadi justru Mazmur ini, ya, menurut saya, Mazmur ini ada di Mazmur ini yang konsep-konsep keberagamaan berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Sangat personal sekali, begitu. Walaupun ada Mazmur yang berkaitan dengan Mazmur ibadah, begitu, tetapi Mazmur-Mazmur yang sifatnya personal itu sangat terbuka. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah tanpa ada tembok-tembok liturgi. Justru begitu saya memaknainya, Bang. Gitu ya. Allah itu gimana? Misalnya gitu. Allah itu gimana? Alami. Gitu. Gimana ngalaminya? Datang kepada dia. Duduk di kaki dia. Bagaimana? Aku nggak tahu caranya. Ngomong saja. Panggil namanya. Titik. Gampang banget. Allah lu murahan. Loh, enggak. Justru Allah itu menembus dinding-dinding yang disebut agama. Gitu ya. Nah, inilah Mazmur gitu. Yang menarik, dia tuliskan pengalamannya. Saya ajak deh teman-teman deh, ini belum istirahat kan? Siapa nih? Lisa ya, Lisa yang biasanya jadi polisi kita ya. Coba Mazmur 73, Mazmur 73. Kita ke Mazmur 73, teman-teman. Ya, saya ajak kita berjalan-jalan ke Mazmur. Mazmur Asaf. Asaf itu bisa personal, ini tafsir ya. Asaf itu bisa personal, dia juga bisa pemimpin pujian. Oke. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Ini dia. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat-sehat mereka, kira-kira begitu ya. Lalu mereka gemuk. Mereka bisa nyindir, ngata-ngatain gitu kan. Lalu di ayatnya yang sebentar ya. Nah ayat 13 dia bilang begini. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Tapi aku sepanjang hari kena tulah.
dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak ini. Ini dia ayat 16 menjadi titik balik dari Sang Asaf ketika dia mempertanyakan tentang Allah. Kok Allah sepertinya tidak adil? Tadi di ayat-ayat awal ya. Di ayat 16 17 dia bilang ini, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Lalu jadi pertanyaan dia akan kehidupan itu dijawab di hadirat Allah. Begitu. Pergumulannya dengan Allah, melihat situasi kehidupan, dia bergumul. Kenapa orang fasik makmur? Kenapa orang fasik hidupnya mujur? Begitu ya. Aku enggak, aku orang benar. Dia masuk ke hadirat Allah, matanya terbuka. Oh, ternyata akhirnya seperti itu. Dan Mazmur ini ditutup dengan, waduh, ayat 26 dia bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Wow. Jadi lewat pergumulan dengan Allah, dia menarik kesimpulan pada akhirnya aku berpihak pada Allah. Apapun yang terjadi, kemalangan, ketidakmujuran, kesialan, kurang beruntung, masalah hidup, tapi aku pada akhirnya setelah aku bergaul dengan Allah, aku berpihak pada Allah. Hebat ya? Kalau lihat begini Pak, apa ada kesalahan berpikir di generasi sekarang? Bahkan kalau sekarang cenderung, maaf ya karena saya sekolah di ujian penyembahan, orang mau menghalau kesialan atau ketidakberuntungan dengan bermazmur. Tapi di Mazmur sendiri orang tidak menghalau kesialan atau ketidakberuntungan dengan bermazmur. Malah mereka melihat kesialan dan ketidakberuntungan versi dunia menjadi suatu yang tidak perlu dicurigakan karena Allah itu adil. Apa terjadi kemunduran atau terjadi kemerosotan atau kesalahan berpikir. Tadi Abang menyebut pertama kali apa ada kesalahan berpikir. Saya setuju itu. Mereka biasanya ngambil peristiwa Yosafat. Ingat nggak peristiwa Yosafat yang mau perang? Di Tawarik 20 kalau nggak salah ya. Yosafat buat barisan, begitu kan? Lalu mereka memuji-muji Allah, gitu kan? Maka kalau kita memuji Allah, kemenangan akan terjadi. Halo, kamu bukan Yosafat. Dan peristiwanya Yosafat benar-benar perang. Emang Yosafat perang? Enggak. Allah yang berperang ganti Yosafat. Tapi bukan karena dia menyembah. Hatinya berubah. Dia memimpin bangsa itu, hatinya berbalik kepada Allah. Nah, inilah konsep yang ditarik mentah tadi, Bang. Oh, Yosafat begitu, maka kita juga memperlakukan Allah begitu. Kesalahan berpikirnya kita bisa jadi menjengkal Allah. Oh, kalau aku buat A, maka Allah akan buat B. Gitu ya. Nah, tadi kita belajar kitab Ayub. Saya sudah bilang, kita buat A, Allah belum tentu buat B. Jadi Allah itu nggak bisa dikonsep sebenarnya. Gitu ya. Waktu habis ya, Kak. Oke, thank you, Clara. Kita istirahat dulu, Bang. Nanti kita diskusi lagi ya, Bang. Oke. Oke, makasih Kak Marios. Kita istirahat dulu 5 menit sampai jam 8. Oke, thank you. Oke, makasih semua. Nah, melanjutkan apa yang Bang Roy sampaikan tadi, pertanyakan tadi, apakah ada kesalahan berpikir? Nah, sekarang lebih menekankan kemanusiaannya, sisi manusianya gitu ya. Jadi, kalau aku buat ini, Allah buat ini. Kita menyembah untuk Allah, bukan untuk aku sebenarnya kan? Nah, karena sekarang ya untuk aku menyembah supaya jadi begitu. Nah, itu konsep yang karena kesalahan berpikir, karena kegagalan memahami Alkitab dengan baik. Gitu ya. Kita ke kitab Amsal. Nama Amsal berasal dari fakta bahwa tulisan ini adalah ringkasan pengajaran moral dan spiritual
yang dirancang untuk memungkinkan seseorang dapat hidup bijaksana. Ya, ini dulu Amsal. Amsal memperoleh namanya dari isinya, yaitu pepatah atau peribahasa yang menyampaikan kebenaran dengan cara yang ringkas dan tajam. Oke, kalau kita membaca kitab Kejadian, Keluaran, dan lain-lain, itu bersifat narasi, dia mengisahkan sesuatu. Kalau Amsal enggak. Saya selalu mengatakan bahwa Amsal itu seperti zaman sekarang kita suka buat quote gitu ya, membaca quote-quote atau kita sendiri buat quote. Nah, kira-kira Amsal itu begitu. Kalau disebut peribahasa, ya Indonesia juga punya rajin pangkal pandai, gitu kan? Rajin pangkal pandai, lalu apa lagi? Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, gitu kan? Nah, kira-kira Amsal itu seperti itu. Kata-katanya lugas dan tajam, nggak belibet gitu, nggak muter-muter. Dalam bahasa Ibrani dia disebut mishal. Dia bisa disebut serupa atau perumpamaan atau juga perbandingan. Gitu. Amsal merujuk perbandingan atau tamsil, ajaran. Tamsil itu artinya ajaran yang menggarisbawahi peribahasa moral atau perilaku. Nah, sebagai pepatah yang ringkas, Amsal merujuk pada suatu antitesis. AB selesai, begitu ya. Misalnya yang paling terkenal ini Amsal, sorry. Amsal pasal 1 saja, Amsal 1 ayat yang pertama. Ayat yang ke-7 maksud saya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Selesai. Kamu mau punya pengetahuan, takut akan Tuhan. Kalau kamu menghina hikmat dan didikan, kamu disebut orang bodoh. Gitu. Orang bodoh di dalam Amsal itu bukan tidak tahu berhitung, bukan, tetapi tidak mampu menjalani kehidupan dalam standar moral yang disepakati bersama pada zaman itu, gitu ya. Itulah Amsal. Mengerti, teman-teman? Jadi inilah Amsal Alkitab, begitu ya. Nah, ada beberapa penulis Amsal. Salomo menggubah 3.000 Amsal, 105 lagu, tetapi Salomo bukanlah satu-satunya penulis Amsal di dalam Alkitab. Ada Salomo jelas, ada Hizkia, ada Agur bin Yake, ada Lemuel, begitu ya. Kata kunci di sana ada hikmat, pengetahuan, pengajaran, juga disiplin, juga ada orang bodoh, begitu ya. Apa sih inti berita dari Amsal, teman-teman? Melalui kitab Amsal, maka kita dapat mempelajari hikmat untuk hidup, untuk menjalani kehidupan melalui pengajaran khusus dalam setiap persoalan hidup. Apa itu persoalan hidup itu? Persoalan di sini bukan langsung disebut masalah ya, tapi perjalanan hidup yang normal manusia, misalnya kebebalan, dosa, ada kebaikan, kesehatan, kemiskinan, lidah, sombong, kerendahan hati, keadilan, berkeluarga, dendam, perselisihan, keserakahan, kasih, kemalasan, sahabat, kehidupan, dan kematian. Jadi Amsal itu mengajari kita lewat hal-hal yang normal terjadi dalam kehidupan anak manusia di bawah kolong langit. Gitu ya. Jadi di dalam Amsal itu sesuatu yang lazim terjadi. Tetapi dari hal-hal yang lazim terjadi ini, kita melihat ada perjalanan kehidupan. Ada wisdom yang bisa kita ambil. Misalnya kalau zaman sekarang, kegagalan merupakan awal dari keberhasilan. Yang ngomong itu siapa? Orang yang berkali-kali gagal pada akhirnya dia berhasil. Baru dia layak ngomong itu. Kegagalan merupakan awal dari keberhasilan. Tapi kalau dia mandek gagal melulu, jangan ngomong gitu, nggak ada artinya kalimatmu itu, gitu ya. Dulu saya nonton tinju antara Evander Holyfield, waktu itu saya masih SD, teman-teman.
Evander Holyfield ini hanya orang-orang tua gitu ya yang tahu, yang usianya sudah hampir 35 tahun ke atas. Pasti tahu tinju ini. Evander Holyfield lawan George Foreman. Sepanjang pertandingan rasa-rasanya Evander Holyfield itu sudah di atas angin. Saya lupa di ronde berapa, tapi yang pasti ronde terakhir itu George Foreman bisa menumbangkan Evander Holyfield. Lalu saya coba rangkai-rangkai ketika saya SMP, SMA saya rangkai. Jangan pernah merasa menang sebelum kamu menyelesaikan pertandingan. Wah, itu dari kisahnya Evander Holyfield dan George Foreman gitu ya. Jadi Evander Holyfield itu udah songong gitu, merasa menang. Tahu-taunya di ronde yang terakhir dia tumbang, TKO. Lalu saya juga tahun 99 saya nonton pertandingan sepak bola final Liga Champions antara Bayern Munchen lawan MU. Waktu itu menit ke-6 Munchen sudah menang, teman-teman. 1-0. Itu kemenangannya sampai menit 90. Tapi menit 90 plus 1, MU menyamakan kedudukan lewat Teddy Sheringham. Lalu di menit 90 plus 3, itu MU memenangkan pertandingan lewat Ole Gunnar Solskjaer yang jadi pelatih MU sekarang. Teman-teman tahu, itu menyiratkan sesuatu bagi saya. Jangan pernah merasa menang kalau pertandingan belum berakhir. Nah, untuk beriman kepada Tuhan juga jangan merasa pernah sudah memiliki kemenangan, lalu belum pernah menjalani kehidupan seperti Yesus. Gitu ya. Nah, di dalam surat Efesus dibilang begini, pergunakanlah hiduplah dengan bijaksana karena waktu-waktu ini jahat. Nah, orang merasa pikir kita sudah selesai bertanding, padahal kita belum menghembuskan nafas terakhir. Nah, itu saya mendapat wisdom dari peristiwa-peristiwa itu karena saya penyuka sepak bola. Jadi saya belajar dari ya ada situasi-situasi itu gitu. Dan kalau teman-teman berteman sama saya di Facebook kali ya atau di IG ya, saya Interisti dan Inter juara. Saya senang sekali gitu ya. Tapi saya belajar juga dari sepak bola. Tahun berapa saya lupa, waktu Bayern Munchen juara champion beberapa tahun lalu, itu yang menghabisi Barcelona itu adalah Munchen menghabisi Barcelona, skornya kalau nggak salah 6-2. Kalau nggak salah, saya lupa ingat. Tapi waktu itu skornya masih 4-2 dan siapa sih pemain Barcelona yang dipinjemin ke Munchen? Coutinho, Philippe Coutinho. Coutinho itu masuk lalu dia menghabisi menambah 2 gol lagi dari untuk kemenangan Bayern Munchen. Teman-teman tahu, saya tulis di IG saya, di Facebook saya, di IG juga kalau nggak salah. Saya bilang begitulah kita ketika kita sudah ditebus oleh Yesus, bahwa kita harus habis-habisan. Coutinho itu terhitung sebagai pemain Barcelona yang dipinjamkan ke Bayern Munchen. Tapi karena loyalitasnya kepada tuan yang mau menebus dia habis-habisan. Sampai dia rela membunuh Barcelona yang harusnya jadi tuannya. Kita mengiring Kristus itu harus seperti itu gitu ya. Nah, itu wisdom yang saya dapat dari sepak bola, teman-teman. Gitu ya. Nah, apa yang mau saya bilang? Sebenarnya Amsal itu memberi wisdom, memberi hikmat kepada penulisnya lewat kehidupan harian. Gitu ya, lewat kehidupan harian. Kita juga begitu, punya wisdom harusnya dari kehidupan harian kita ya, teman-teman. Jadi bahasanya begini, mempelajari kitab Amsal sebenarnya bukan sesuatu yang amat-amat spesial karena itu adalah peristiwa hidup harian. Oke. Kenapa kita jadi ke Kohelet? Ternyata sudah selesai Amsalnya. Nah, itulah kitab Amsal. Jadi dia seperti quote. Oleh sebab itu, karena dia quote, kalimat-kalimat pendek, kita harus hati-hati membacanya. Gitu ya. Harus sangat hati-hati. Coba teman-teman baca Amsal 23 ayat 2. Clara deh bacain. Amsal 23 ayat 2. Amsal 23 ayat 2, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu.
Sekarang saya tanya kepada semua, ini nafsunya nafsu apa? Ayo jawab. Nafsunya nafsu apa? Baca ayat 1 sampai ayat 3. Baru bisa jawab ini nafsunya nafsu apa. Clara kayaknya baca ayat 1 sampai 3 tuh dia. Nafsunya nafsu apa, Clara? Ayo jawab aja, Clara. Salah kan? Nggak disetrap ya. Nafsu? Ayo dong jawab saya dong teman-teman. Tega sekali dong. Nafsu makan. Nafsu makan. Jadi jangan terjemahin ini nafsu seks. Nafsu makan. Nah, sekarang baca ayat 4-nya. Dan ayat 5. Clara, please help me. Ayat berapa Kak? Sorry. 4 dan 5. Lanjutin. Ya. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamati-matinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Oke, tadi nasihat tentang makan. Table manner, waktu kamu di depan meja, di meja pembesar begitu, hati-hati, kamu jangan rakus. Tahu-tahu belok ayatnya, jangan pengen kaya. Gitu ya. Tadi makan, sekarang jadi kaya, apa hubungannya? Jadi membaca Amsal itu kita harus lihat ini teks ini sampai di mana, teks ini sampai di mana, gitu ya. Karena dia patah-patah begitu. Ingat quotient. Ini quotient, quote. Mengerti teman-teman? Oke. Saya lanjut ke kitab Pengkhotbah. Nanti kalau ada yang mau tanya, langsung potong saja ya. Kitab Pengkhotbah. Jadi gini, sebelum berangkat ke Pengkhotbah. Kalau Amsal kalau kamu buat A, maka hasilnya B, pasti. Kalau kamu buat B, maka hasilnya C, begitu ya. Jadi dia ya seperti tadi, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Padahal tidak semua orang rajin jadi pandai, padahal tidak semua orang yang berhemat itu bisa jadi kaya. Begitu ya. Tapi itulah quotient, dia langsung AB-AB karena kalimatnya singkat. Padahal fakta lapangannya tidak melulu seperti itu. Tapi dia hanya ingin menyampaikan ada hal prinsip bahwa kalau kamu hemat, kamu bisa jadi kaya. Padahal di dalam hemat itu ada mengatur keuangan, begitu ya, banyak sekali PR-nya. Tapi karena dia sebuah kalimat yang pendek, ya hanya seperti itulah dia dimunculkan. Mengerti ya teman-teman? Pelajarannya hanya garis begitu. Sekarang kita ke kitab Pengkhotbah. Dalam judul Ibrani itu disebut kohelet, artinya seseorang yang berbicara pada halayak ramai. Biasanya disebut pengkhotbah atau guru, gitu. Dia biasa disebut pengkhotbah atau guru. Nah, nama pengkhotbah itu berasal dari judul yang diberikan Septuaginta. Istilah Yunaninya Ecclesiastes, yang berarti perhimpunan yang berasal atau dipanggil keluar untuk berhimpun bersama-sama. Sebenarnya mirip-mirip kalau orang beribadah, kita ke gereja, lalu ada satu orang yang ngomong, pengkhotbah namanya, gitu ya. Jadi isinya apa? Nasihat-nasihat kehidupan juga. Nah, siapa sih penulisnya ini? Disebut di pasal 1 disebut anak Daud. Nah, jadi teolog-teolog menggambarkan siapa anak Daud yang bisa menulis pengkhotbah. Di sini porsi hikmat yang tak tertandingi, lalu kekayaan yang tak habis-habisnya, kesempatan yang untuk bersukaria, lalu pembangunan yang tidak henti-henti. Rasa-rasanya cuma Salomo dari anak Daud yang punya kehidupan yang mumpuni seperti ini. Begitu ya. Nah, apa sih inti beritanya? Kata kuncinya itu sia-sia, fana, atau transit, hidup, waktu, hikmat. Inti beritanya adalah secara umum berkaitan dengan kesia-siaan hidup ketika manusia terpisah dari Allah. Sehingga hidup tanpa Allah adalah sia-sia. Tidak semua kenyataan hidup dapat dipahami seutuhnya. Hidup ini penuh teka-teki atau misteri. Ya, jadi apa yang ditawarkan pengkhotbah justru berbeda dari kitab Amsal. Kalau kitab Amsal kamu melakukan A, hasilnya B. Tapi di dalam kitab Pengkhotbah justru menawarkan
atau menginformasikan sebuah realitas kehidupan yang penuh dengan teka-teki. Gitu ya. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Walaupun kamu rajin belajar, kamu hemat, kamu nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Pengkhotbah menyajikan pandangan realistis tentang hidup yang mengimbangi kitab Amsal. Tadi Amsal ABAB, lakukan A hasilnya B. Tapi sebagai pengimbang Alkitab memunculkan kitab pengkhotbah. Inilah realitas sesungguhnya. Begitu. Pengkhotbah menunjukkan bahwa manusia yang meninggalkan strateginya sendiri akan selalu menemukan hidup yang hampa. Artinya kalau kamu menjalani kehidupan tanpa perhitungan atau tidak melibatkan Allah, ini bahasa rohaninya, tidak melibatkan Allah dalam kehidupanmu, maka segala sesuatu yang kamu lakukan itu pasti hampa, mengecewakan, dan hidup itu sebuah yang misterius, begitu ya, sebuah hal yang misterius. Ya memang itulah fakta hidup, gitu ya. Teman-teman bisa sekarang menjalani hubungan asmara dengan pacarnya masing-masing, tapi kita nggak tahu dia akan bagaimana ke depan. Nah, Mario tahu pacar saya setia ya sekarang ya. Kita lihat nanti ya. Bukan saya mengharapkan pacarmu tidak setia, tetapi realitas hidup itu membuat manusia berubah. Gitu ya. Itu maksudnya. Ini kerangka pendahuluan, lalu permasalahan hidup dipaparkan, perencanaan Allah yang kekal, diinformasikan bahwa keadaan hidup manusia, lalu kefanaan hidup secara keseluruhan, menyeluruh, nasihat hidup, bagaimana menjalani hidup di dalam kefanaan itu. Begitu teman-teman. Oke, ada yang mau bertanya dari Amsal dan dari pengkhotbah? Silakan. Sebelum kita pindah ke Kidung Agung. Mari. Jadi dengan belajar kitab pengkhotbah, harusnya kita semakin tersentak bahwa hidup ini tidak bisa diprediksi. Gitu ya. Bahkan COVID ini justru membenarkan hal itu. Hidup makin tidak bisa terprediksi. Misalnya saudara kita Bang Birgaldo Sinaga gitu ya. Ya waktu saya lihat IG-nya waktu pertama kali dijemput masih sehat gitu, masih terlihat sehat ya, bisa jalan sendiri, keluar dari rumah. Lalu di beberapa waktu dia upload, tolong doakan saya dalam kondisi sesak segala macam, 2 hari kemudian meninggal. Sama seperti juga pengkhotbah muda, siapa itu, Raditya Olwan begitu ya. Nggak bisa diprediksi, dia dinyatakan positif, sembuh COVID, tapi belum boleh pulang. Saya masih lihat di IG-nya dia, tolong doakan saya, sebenarnya saya sudah dinyatakan negatif, tapi dokter belum izinkan gua pulang katanya. Karena ternyata imun gua sangat rendah gitu-gitulah ya. Ternyata diperiksa diagnosa selanjutnya dia kena badai sitokin gitu-gitu. Nggak bisa diprediksi hidup. Kita bisa tertawa pagi, menangis di sore hari. Nah, dengan membaca atau mempelajari kitab pengkhotbah, teman-teman, kita semakin aware dengan kehidupan. Hati-hati, bro. Hidupmu tidak terprediksi. Jangan sombong. Jangan merasa segala-galanya. Karena kamu harus hidup di bawah pimpinan Allah. Kira-kira begitu. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya tunggu. Ya. Ada enggak? Oh, saya baca chat. Sabar, Pastor. Oke. Jadi teman-teman harus punya hati yang mencintai firman Tuhan. Tetapi saya sekali lagi senang teman-teman dari 180 Movement mengadakan pembelajaran seperti ini.
Supaya tujuannya teman-teman mengerti saja kitabnya yang dibaca tuh isinya tentang apa gitu. Itu akan mengubah pikiran kita, mindset kita terhadap kitab-kitab itu. Kan kalau saya ya, ini pengalaman saya, kalau dulu baca Alkitab ya kita baca aja. Isinya tentang apa ya karena nggak punya bimbingan, nggak tahu, ya kita baca aja gitu ya. Tapi sekarang nggak boleh asal baca, tapi bacalah dengan pengertian. Gitu ya. Paling tidak saya membuka pintu bagi teman-teman untuk mendekati setiap kitab-kitab. Oh, kitab ini benang merahnya ini, kitab ini isinya tentang gini, cara bacanya begini, kira-kira begitulah ya. Nanti kalau mau lebih dalam lagi, silakan belajar teologi gitu ya. Baca-baca buku teologi. Nah, itu akan membawa teman-teman ke sesuatu yang lebih tinggi lah gitu ya, pengertian yang lebih dalam gitu. Tapi saya merasa sia-sia mengajar teman-teman kalau teman-teman pada akhirnya nggak baca Alkitab juga gitu. Ngapain saya ajarin? Gitu kan? Jadi ending dari sini saya ingin supaya teman-teman makin mencintai firman Tuhan. Amin ya. Nah, baru saya merasa saya dan teman-teman saya yang ngajar lain itu merasa berhasil gitu. Oke. Mereka makin sayang sama Tuhan nih lewat pembacaan teks-teks firman Tuhan gitu ya. Kalau belum ada kita ke ini dulu ya. Mungkin teman-teman masih mau merangkai kalimat tanyanya. Kalau belum ada kita ke Kitab Kidung Agung. Oke. Sebelum saya masuk ke kitab ini, saya ingin tanya, apa pandangan teman-teman berkaitan dengan Kitab Kidung Agung? Atau teman-teman pernah dengar apa pandangan orang atau agama lain berkaitan dengan Kitab Kidung Agung? Silakan. 1, 2, 3 orang jawab. Curang nih jawabnya lewat chat nih. Kitab porno, padahal kagak. Dia langsung jawab, iya. Ada yang bilang gitu, kitab ini porno, terlalu vulgar. Maaf ya, buah dada diungkap, begitu ya. Buah dadamu, manisku, begitu. Perjalanan cinta Salomo, iya, memang itu gitu ya isinya. Tapi ada nggak yang miring-miring tentang kitab ini? Sudah berapa kali teman-teman mendengar ada pengkhotbah berkhotbah dari kitab Kidung Agung? Ada nggak? Atau jarang sekali, Kak, Bang, jarang sekali saya dengar. Ya, saya juga jarang sekali gitu mendengar mengkhotbahkan kitab Kidung Agung. Kitab ini disebut kidung dari segala kidung atau kidung yang paling indah, kidung yang terindah. Nah, Canticles itu artinya kidung pujian. Jadi Kidung Agung adalah pujian. Pegang ini dulu. Isinya adalah pujian. Gitu ya. Ini kidung yang sangat masyhur, agung. Wah, namanya aja Kidung Agung. Berarti isinya sesuatu yang agung. Gitu ya. Oke. Secara tradisional disebut penulisnya Salomo. Nama Salomo disebut 7 kali dan dia diidentifikasi sebagai sang mempelai pria. Nah, kata kuncinya itu cinta kasih, kekasih, mempelai, gitu ya, kasihku, manisku, gitu kan, itu diulang-ulang. Nah, apa inti beritanya? Ini yang perlu kita pahami. Adalah kidung cinta yang penuh dengan beragam metafora. Jadi bahasanya bahasa metafora. Jadi kalau teman-teman manisku, rambutmu bagaikan bulu domba yang dijejerin gitu ya, kira-kira begitu isinya. Atau gigimu bagaikan pagar yang mengelilingi. Waduh, buah dadamu bagaikan begini, lekuk tubuhmu. Itu bahasa metafora. Kenapa orang mengatakan kitabnya kitab porno? Karena pikirannya salah menangkap isi kitab itu. Justru karena ini kidung cinta, maka inilah
gelora cinta yang agung dari seorang anak manusia yang memuji-muji pasangannya. Gitu. Dan ini disebut sebuah ibarat gitu, ibarat yang dirancang untuk melukiskan cara pandang Allah tentang kasih dan pernikahan. Keindahan cinta pasangan suami istri dimulai dari masa perkenalan. Jadi kalau kita baca kitab ini tuh ada dibagi bagiannya. Ada pada masa PDKT, masa pertunangan, lalu pada suami istri. Pada waktu masa perkenalan dia tidak berani menjamah si pria, si laki-laki nggak berani menjamah wanita yang dia taksir. Jadi dia jaga kekudusan cinta itu, kemurnian cinta itu dia jaga. Cinta tidak melulu bicara tentang seksualitas. Tetapi cinta yang agung dimulai dari penghargaan yang pantas. Inilah kitab Kidung Agung, gitu ya. Tapi nanti begitu masuk pada masa pernikahan, vulgar sevulgar-vulgarnya. Dan memang kita harus menikmati pasangan kita sevulgar-vulgarnya. Dan itu hubungan yang sangat private. Bukan sesuatu yang diumbar-umbar. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kitab ini indah benar gitu loh. Sangat sangat luar biasa. Sehingga banyak teolog menghubungkan inilah sebenarnya gambaran dari ketika Adam dan Hawa itu dipersunting, ketika Allah membawa Hawa kepada Adam, lalu terjadilah perkawinan. Seperti itulah cinta. Mereka saling menikmatinya pada jenjang yang semestinya. Paham teman-teman? Pada jenjang semestinya. Sebenarnya kalau kita dalam ibadah kaum muda gitu ya, atau retreat atau pembicaraan love, sex and dating, kitab ini sangat patut gitu. Mulai dari masa perkenalan, bagaimana ada pujian, bagaimana cara mendekatinya gitu. Loh, nanti dulu Kak, ini kan Alkitab ya. Kok isinya sangat manusia loh. Memang Alkitab itu tidak menyembunyikan unsur-unsur yang perlu atau unsur-unsur yang ada di dalam diri manusia. Alkitab itu kitab yang sangat jujur, sehingga sekalipun vulgar, kita di dalam Alkitab kita tidak disembunyikan, gitu ya. Contoh di dalam kitab yang lain, salah satu contoh yang paling menonjol adalah dosanya Daud. Kalau Daud itu yang kalau Alkitab ditulis untuk menyanjung Daud, untuk memberikan hal-hal positif tentang Daud, harusnya kejatuhannya dengan Betsheba itu disembunyikan, bukan? Tapi Alkitab tidak, mengumbar saja, dibuka. Mengapa? Karena itulah Alkitab, dia tidak menutupi sisi yang paling lemah sekalipun dari seseorang. Begitu. Dia jujur, mengungkap, menyingkap hal-hal yang mendasar dari manusia. Jatuh cinta, sesuatu yang normal. Alkitab akomodir dengan kitab Kidung Agung. Menarik ya? Oke, kitab ini disajikan sebagai sebuah drama dengan beberapa babak dan ada 3 tokoh utama. Yang pertama wanita Sulam, lalu Raja Salomo, lalu ada paduan suara putri-putri Yerusalem. Begitu ya? Nah, kerangka Kidung Agung, judul Kidung, jatuh cinta, bersatu dalam cinta kasih, bergumul dalam cinta kasih, dewasa di dalam cinta kasih. Jadi cinta itu mendewasakan teman-teman, bukan menjadi bucin. Ingat ini ya, cinta itu mendewasakan, bukan buat jadi orang jadi kehilangan akal sehat. Gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, saya pernah membaca sebuah literatur berkaitan dengan kitab ini. Saya masih punya waktu agak panjang. Jadi yang menarik, kitab ini tuh berkaitan dengan cintanya si Salomo dengan seorang perempuan tadi ya. Ini dia. Karena dia adalah seorang anak raja, Salomo seorang anak raja, lalu Salomo jatuh cinta dengan perempuan yang adalah rakyat jelata. Yang diduga itu dia sebagai petani atau bekerja di perkebunan. Nah, karena Salomo anak raja, dia merasa tidak mungkin nih saya mendekati perempuan ini.
Nah, Salomo rela-rela dia menjadikan dirinya menjadi petani juga yang mengizinkan dirinya disengat matahari juga. Sehingga dia mempunyai warna kulit yang sama dengan perempuan itu. Baru pada akhirnya cintanya Salomo disambut gitu. Karena gereja pada umumnya memberikan tafsiran berkaitan dengan kitab ini. Yang pertama, kitab ini tafsirannya itu tadi, berkaitan dengan cinta sepasang anak manusia. Yang kedua, ada yang menafsirkan bahwa sebenarnya kitab ini menggambarkan hubungan kasih Allah kepada umat Israel karena dia di perjanjian lama, ya. Kasih Allah kepada umat Israel. Yang ketiga, ini adalah ungkapan kasih Kristus kepada gereja. Begitu. Sehingga di dalam kitab ini kita akan melihat benar-benar betapa agungnya berkaitan dengan cinta kasih. Nah, makna sebenarnya itu ada di poin yang pertama. Apa? Dua anak manusia yang saling jatuh cinta. Menarik ya. Jadi jangan canggung membaca kitab ini. Waduh, kitabnya vulgar. Misalnya di pasal pertama saja mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah. Namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Kami akan bersorak-sorai dan gembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba. Di mana Kakanda menggembalakan domba-domba, membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba, teman-temanmu. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambing dombamu dekat perkemahan para gembala. Lalu lanjut, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, puji memuji, saling memuji. Nah, biasanya ini dia tadi di bagian ini saya katakan begini teman-teman. Jatuh cinta. Biasanya ketika seseorang jatuh cinta dia saling memuji. Begitu ya. Tetapi dalam pergumulannya, dalam perjalanannya merajut cinta, orang biasanya makin kenal lalu makin tahu aslinya. Jadi males gitu ya, jadi bete gitu. Nah, tetapi yang menarik dari kitab Kidung Agung dijelaskan ketika mereka bersatu di dalam mahligai cinta, mereka justru tetap saling memuji. Nah, siapa ada di antara kita yang sudah menikah di sini? Saya mau tanya kepada sang suami-suami, kapan terakhir memuji istrinya? Atau para istri kalau ada, kapan terakhir memuji suaminya? Kalau masih usia belasan tahun, masih pacaran, itu masih memuji, ih kamu wangi ya hari ini. Berarti kemarin-kemarin ada bau gitu ya. Aduh kamu ganteng banget, kamu cantik gitu. Iya waktu pacaran. Tapi begitu masuk dalam pernikahan 1 tahun oke, 2 tahun, 3 tahun. Di 5 tahun, biasanya pergumulan mulai terjadi gitu ya. Karena masa perkenalan terus berjalan, nanti lewat 7 tahun. Begitu teman-teman. Jadi dari kitab ini kita belajar bagaimana memelihara cinta gitu sehingga menjadi dewasa cinta itu. Begitu teman-teman. Oke. Buat teman-teman yang berpacaran, kalau ada yang berpacaran, bersikaplah sejujur dan seasli mungkin di hadapan kekasihmu.
Jangan kau sembunyikan jati dirimu. Kalau marah, ya marahlah, supaya kekasihmu bisa mengakomodir kemarahanmu dan kamu tahu sisi mana yang harus kamu ubah. Gitu ya. Jangan palsu. Gitu. Biasanya kalau masih pacaran banyak palsunya sih. Disembunyikan kejelekannya gitu ya, manis. Gitu. Ya, tapi itu proses gitu. Belajarlah seasli mungkin. Ini resep ini saya temukan dalam perjalanan hubungan saya dengan istri. Bersikaplah seasli mungkin. Senatural mungkin, itu lagunya siapa ya? The Massive ya. Senatural mungkin. Gitu. Ayo kita harus senatural mungkin. Itulah kita anak-anak Allah ya, anak-anak Allah harus bersikap seterbuka mungkin gitu. Kalau memang ada hal-hal yang harus diperbaiki ya diperbaiki. Karena mengapa? Ketika seseorang sudah menikah dia tidak bisa lagi keluar dari pintu pernikahan itu kecuali dia ingin mematahkannya, merusaknya. Kira-kira begitu teman-teman. Oke, saya selesai sampai di sini. Kitab puisi. Oke, Clara. Saya buka ruang pertanyaan buat teman-teman, silakan. Berkaitan dengan kitab puisi. 2 kitab sudah, tinggal Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Gitu ya, ini genre, disebut genre. Genre kitabnya puisi berkaitan dengan perasaan manusia kepada Allah dan perasaan manusia kepada sesama. Silakan. Gak ada yang nanya nih, tega bener sih. Ayo tanya teman-teman biar saya keluar apa yang ada di otak saya. Apakah kitab Kidung Agung dapat diajarkan secara apa adanya kepada anak sekolah minggu? Nah, tentu buat bagi saya jangan. Karena mereka belum bisa menyerap sebagaimana kita menyerap. Orang dewasa menyerap. Begitu ya. Jadi harus butuh pertimbangan sehingga ini layak nggak ya gitu. Jangan, baiknya jangan. Tunggulah mereka sudah beranjak remaja baru mulai diungkap begitu, diajarkan. Satu kali saya merasa coba deh, saya baru gali-gali kitab Kidung Agung lalu saya khotbahkan di sebuah gereja dulu beberapa tahun lalu. Lalu majelisnya bilang gila ya, gua belum pernah dengar pendeta khotbah dari Kidung Agung. Hah? Itu orang udah usianya 45-an tahun dia bilang gua belum pernah dengar pendeta khotbah kitab Kidung Agung. Berarti kitab ini sangat jarang dikhotbahkan. Karena memang tidak mudah untuk memahami bahasa-bahasa atau kata-kata kiasan yang di dalamnya, gitu ya. Sehingga benar-benar harus hati-hati mengkhotbahkan kitab ini, begitu. Tadi kalau Obed tanya, ya harus mempertimbangkan usia, saya kasih patokan paling tidak mereka remaja, mengapa? Karena di dalamnya, tadi seperti saya katakan, mereka justru menghargai pasangannya, menjaga pasangannya, sehingga kekudusan cinta mereka tetap terjaga. Begitu. Ada hal kekudusan di dalamnya. Dia tidak berani menjamah pasangannya, atau tidak mau menjamah pasangannya sebelum waktunya. Begitu. Nah, itu harus kita ajarin ketika kita ajarkan ketika kita mengajarkan love, sex, and dating, gitu teman-teman. Karena ya kita tahu sendiri sekarang seks bebas kayak apa ya kan. Saya nonton diskusinya Uus dengan Denny Sumargo aja di YouTube loh, itu vulgarnya minta ampun. Tapi ya mereka punya perspektif ya silakan saja gitu ya.
Karena memakai ukuran saya ke mereka ya salah juga saya gitu ya. Tapi ya faktanya dunia ini semakin mengerikan dan semua kitab di dalam Alkitab punya hal yang bisa kita ajarkan kepada jemaat atau kepada orang-orang yang kita layani gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Thank you, Obed. Masih ada loh, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ada. Leon biasanya tanya, Rio. Yuk, bertanyalah. Apa aja deh. Yang penting masih relate dengan apa yang kita pelajari malam ini ya. Misalnya pujian penyembahan gitu kan. Boleh nggak pujian penyembahan dari Mazmur, silakan gitu. Karena pada faktanya itu hubungan manusia dengan Allah. Dan sangat natural. Sangat natural itu apa ya? Ya tadi menembus tembok-tembok agama. Seseorang yang bisa jujur banget sama Tuhan. Kita bisa nggak sih jujur sama Tuhan? Pernah nggak teman-teman ngomong, Tuhan, saya lagi patah hati nih, tolong dong Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya marah sama kekasih saya, dia nggak bisa dihubungin sudah seminggu. Gitu ya, ngomong aja. Nah, kira-kira Mazmur itu begitu isinya. Dia mengungkapkan isi hati seseorang, kondisi jiwanya diungkapkan. Makanya kalau teman-teman baca di Mazmur ada Mazmur kutukan, sepertinya mengutukin orang gitu ya, marah gitu ya. Itulah Mazmur. Dia mengakomodir, kitab ini uniknya mengakomodir atau mengakomodasi jiwa seseorang, keadaan jiwa seseorang. Kan kalau udah bicara keadaan jiwa seseorang itu menembus tembok-tembok liturgi, tembok-tembok agama bukan? Justru hal itu yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, di dalam ilmu psikologi ada namanya katarsis. Nah ya, katarsis. Mana chatnya? Katar, katarsis. Nah, di dalam teman-teman kalau ada yang belajar psikologi, silakan baca. Jadi katarsis itu kita mengungkapkan sesuatu, perasaan kita. Kalau orang lagi stres misalnya, dia mengungkapkan perasaannya. Di sana bisa marah, dia bisa bertanya, dia bisa apa saja dia katakan kepada Tuhan. Gitu ya. Kemarahan boleh. Silakan. Justru kitab Mazmur itu mengungkapkan itu. Kalau mau marah, marahlah sama Tuhan. Misalnya kamu sedang tidak setuju dengan kondisi kehidupanmu, berserulah kepada Tuhan. Saya suka kalimat ini, sebab Engkau tahu siapa kami manusia. Wah, waktu saya baca Mazmur, sebab Engkau tahu siapa kami manusia. Engkau tahu kami terbuat dari apa. Wah, Allah itu memahami kita seutuhnya. Allah tahu nggak kelemahan kita? Tahu. Allah tahu nggak kekecewaan kita? Tahu. Ketika kita menyuarakannya kepada Allah, dia terima. Dan menariknya, dia membalut, ini bahasanya, dia membebat hati kita. Aduh. Jadi jangan marah sama teman. Jangan marah sama orang tua. Jangan ungkapkan kekecewaanmu sama orang tua. Walaupun bisa ngomong gitu ya. Tapi kan biasanya ngoceh-ngoceh begitu ya. Ngoceh sama Allah, ngomong. Tuhan, aku nggak senang loh dengan kondisi begini, sungguh loh. Aku ini patah hati, aku marah, aku kecewa sama dia. Begitu kita bilang, aku kecewa sama dia. Ungkapkan, aku kecewa karena ini. Tuhan membebat hati kita yang luka. Waduh, dia menyambut kita. Wah, itu dahsyat banget.
Buat saya disitulah kekuatan kekristenan atau kekuatan kita bertuhan. Gitu. Allah memahami kita di kondisi kita. Yes, tinggal 5 menit lagi teman-teman. Thank you. Ada lagi yang mau tanya? Kalau enggak ada ya enggak apa-apa juga. Ada tinggal 5 menit lagi ya. Gitu. Jadi ayo belajarlah punya hubungan yang intim dengan Allah secara personal tanpa ada batas-batas liturgi harus begini dulu, begitu dulu. Gitu ya. Tapi datanglah kepada Allah dengan sikap hati yang benar. Nah, sikap hati yang benar ini setiap orang kan punya kondisi yang berbeda-beda ya. Jadi ayo terbukalah kepada Allah. Pada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Berkaitan dengan kondisimu. Itu dahsyat. Sebab dia tahu siapa kita dan dari apa kita. Itu melegakan benar kalimat itu. Sehingga ketika saya sekarang menyembah, lalu saya berdoa dengan bicara secara normal. Normal seperti saya bicara kepada seorang sahabat. Ngobrol begitu, Tuhan, Kau tahu kondisiku. Nah ini dilatih. Ketika saya mendalami Mazmur, wah saya merasa terakomodir gitu hati saya. Pergumulan saya, oke. Apa masalahnya selesai? Enggak. Tapi jiwa saya merasa saya makin sehat gitu. Makin terakomodir. Kalau ada yang punya luka hati gitu ya, sampaikan ke Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Tapi nggak berani serahkan khawatirnya, masih aja khawatir gitu ya. Tapi aku sudah serahkan. Kalau orang yang sudah menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan, dia nggak khawatir lagi. Idealnya begitu ya. Tapi teorinya menyerahkan, prakteknya masih khawatir. Berarti nggak percaya. Gitu ya teman-teman. Oke, saya sampai di sini deh. Silakan teman-teman. Clara, Pastor nanti kita nyanyi dulu. Habis doa penutup minta tolong Pastor Mario ya. Siap. Oke, saya serahkan sama Clara. Silakan. Oke, makasih Kak Mario. Oke, makasih Kak Mario. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri SOT kita mau nyanyi kembali lagu yang tadi. Kau Bapa yang baik, memberikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun selalu dalam kebenaran-Mu. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, takkan tinggalkanku, mengajarku selalu sampai sempurna. Sama-sama katakan pada Tuhan. Ku mau menyerahkan seluruh hidupku. Ku mau memindahkan hatiku kepadamu. Takkan ada lagi harapan dalam hidupku selain Engkau, Yesus. Ku mau menyerahkan seluruh hidupku. Ku mau memindahkan hatiku kepadamu. Takkan ada lagi harapan dalam hidupku selain Engkau,
katakan menyerahkan seluruh hidupku. Ku mau memindahkan hatiku karenamu. Takkan ada lagi harapan dalam hidupku selain Engkau, Yesus. Selain Engkau, selain Engkau, Yesus. Selain Engkau, selain Engkau, Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah lewat Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami telah belajar firman-Mu. Lewat kitab-kitab puisi kami makin sadar, kami menjadi tahu bahwa Engkau mengakomodir setiap perasaan manusia. Engkau juga mengakomodir setiap perasaan-perasaan kami. Oleh sebab itu kami mau semakin mengenal pribadi-Mu. Kami mau menembus tembok-tembok agama, tembok-tembok liturgi. Kami mau mengenal pribadi-Mu lebih dalam. Tuhan, terima kasih atas firman yang kami boleh pelajari. Kami rindu semakin intim dengan Engkau. Kalau Engkau melihat di dalam diri kami masih ada dosa yang kami sembunyikan, masih ada hal-hal yang belum berkenan kepadamu, kami mohon ampun. Engkau memulihkan, Engkau mengangkat kami, memperbarui hati kami, memperbaharui batin kami, sehingga kami menjadi pribadi yang utuh di hadapan-Mu. Tuhan, ajarlah kami terus bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau, dalam pertumbuhan iman kami, dalam perjalanan kehidupan kami. Kerap kali kami jatuh, tetapi kami terus ingin tetap berada bersama dengan-Mu. Angkatlah kami, benahi kami, perbaharui kami setiap hari. Kasih karunia-Mu memulihkan kami. Kami yang ada malam hari ini, kami bertemu lewat link Zoom ini, kami rindu Engkau menjamah kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur atas pembelajaran kami malam hari ini. Berkati kami semua yang ada di link Zoom ini. Kecintaan kami kepadamu lewat pelayanan yang kami lakukan, biarlah terus itu benar-benar semakin nyata. Kami makin cinta, kami mengasihi Engkau lewat kehidupan yang kami jalani setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami akhiri pembelajaran kami malam hari ini. Kami akan lanjutkan aktivitas kami. Kami mohon perlindungan-Mu dan kami meminta berkat daripada-Mu. Berkatilah kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati rekan-rekan dari 180 Movement. Engkau memberkati apa yang mereka lakukan, pelayanan mereka semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, thank Terima kasih you. Pak Mario, thank you. Yes, ya Bang. Oke, Semua terima kasih, teman-teman. Terima Pastor. kasih. Kita kasih reaction dulu yuk.